Selamat malam. Bu duduk dong Bu, jangan kayak orang busan kan udah baekan. Iya lupa. Ibu begitu deh. Kita mundurin dikit Kim. Oh ya gitu ya. Kan jadi kita kelihatan dulu. Iya benar. Gimana? Kelihatan akurnya ya Bu. Kelihatan sudah kenal lama. Oh iya, 20 tahun, 30 tahun. 1000 tahun tidak sembahyang gak ada gunanya Bu. Itulah ya Seperti berita-berita itu. yang harus diluruskan bahwa aku mulai dulu bahwa aku ketemu Kim dan ngomong sama Kim itu baru berapa hari lalu ya? 2 hari lalu. 2 hari lalu. Iya. Setelah kamu minta Setelah nomor. aku itu pun berpikir panjang dulu, gue hubungin gak ya. Karena gue merasa terhianati di sini kan. Jadi kalau ada orang war bahwa kamu kenal aku udah lama itu, kamu mau klarifikasi nggak? Aku klarifikasi sih nanti. Ya maksudnya bener ada omongan itu, aku pasti klarifikasi. Kayak sekarang kan gue klarifikasi. Maksudnya benang kusut harus diluruskan. Jadi Harus ini ditarik. aku boleh ngomong ya? Boleh apa? Boleh ngomong ya? Boleh. Ini pertanggungjawaban aku. Seperti yang ngomong kan dia suka bawa Tuhan kan. Pertanggungjawaban aku dunia akhirat bahwa aku nggak kenal kamu. Ya. Sebelum berapa hari lalu? 2 hari lalu. Sebelumnya aku nggak kenal kamu, nggak tahu nomor telepon kamu. Iya. Ya ini bener nih, ini pertanggungjawaban aku dunia akhirat. Memang aku nggak kenal sama Kim. Setelah Kim minta nomor telepon aku, baru kita komunikasi dan kita hari ini Bertemu. pertemuan kedua. kedua. Biar nggak jadi fitnah. Biar nggak jadi ya. Kenapa aku bikin podcast biar nggak jadi fitnah juga apa? Iya sama gantiin acen gue lah Bu. Udah gue hapus itu. konten. Nah, karena Lagian gue Ini todong on the spot. Kamu gimana rasanya kalau kamu punya ibu dikontenkan dengan orang? Gue nggak bisa jawab apa-apa, langsung gue ambil. Ya udah Bu, ini maaf ya Bu, saya hapus semua kontenku. Ya, jadi podcast aku ini sebagai bentuk tanda terima kasih aku karena kamu udah bersedia menghapus konten kamu dengan ibuku. Aku Terima bilang kasih, sama Bu. kamu bagaimanapun dia ibuku. Itu aja, aku nggak mau ngebahas masalah ibuku. Udah itu biar menjadi urusan aku dengan ibuku. Untuk netizen yang sudah bilang aku andur anak durhaka, terima kasih. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah ke kalian semua. Semoga ini semoga musibah apapun dengan fitnahan kalian ke aku tidak menjadikan hidup kalian berat. Itu aja. Amin. Bu, ini aku udah harus disclaimer dulu ya Bu. Apa lagi? Sebelum ini berlanjut. Aku di sini hanya akan membahas yoga. Tendensiku hanya kasus yoga. Oke. Di luar ibu mau ada masalah dengan Nikita, dengan Doktif, dengan Putri, dengan siapapun itu masalahnya, aku tidak akan ikut campur karena tidak ada korelasi ke sana. Oke. Sama halnya aku pun punya masalah di luar sana, banyak sekali masalahku Oke. di luar dan ibu tidak mencampuri itu. Aku terima kasih. Oke, aku disclaimernya jawab ya. Ya. Aku pun tidak butuh kamu untuk membela. Gue pulang deh, nggak dibutuhin deh. Gue Ya, sedih maksudnya banget. tidak ada Kim di hidup aku ini. Aku harus ngajak-ngajak orang Ya. untuk kayak Ibu anak kayaknya- kecil. Ya benar, ibu lebih menginfluence orang, lebih berpower daripada saya di IG, di sosial Iya, media. bukan maksudnya kita harus kasih edukasi ke teman-teman juga. Kalau lagi misalnya ada yang lagi salah paham nih, kayaknya bukan hal yang patut ya ditiru gitu. Banyak orang-orang itu cari apa tuh, kalau bahasa Sunda itu cari balat Kim, cari Cari apa? temen. Nah, kalau aku untuk urusan-urusan kebenaran, aku masih punya jari, jadi aku bisa pergunakan jariku sendiri dan mulutku sendiri. Oke. Jadi kamu bagus, nggak usah ikut Terima kasih, campur. Ibu. Aku udah nggak mau ikut campur lagi. Kamu juga nggak perlu ikut campur untuk kesalahpahaman antara aku dengan siapapun. Ya, Ya. kalau sama NM ya sudah semua orang juga tahu. Tapi kalau untuk yang kamu sebut tadi apa si Samira lah siapa, aku juga nggak kenal mereka. I don't give a shit juga buat mereka. Ya biar aja mereka gila sendiri. Oke. Gitu. Kita sepakat Aku ya. juga, kita sepakat. Kita sama-sama tidak mencampuri satu sama lain. Bukan tidak mencampuri, nggak usah ngebahas yang Nggak nggak usah penting. menyambung-nyambung. Ya, Ya, aku nggak paham usah maksudnya. ngebahas yang nggak penting. Ya. Kepentingan aku di sini pertama aku menggantikan konten kamu yang kamu hapus. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Lah, Terima Bang. kasih. Saya juga terima kasih. Kedua, aku mau tanya rasanya difitnah gimana? Jawab. Sakit demi Allah. Sakit. Jadi Jangan gini. tarik nafas. Karena kamu kan suka fitnah aku nih. Rasanya gimana sekarang sekali digituin sama orang? Gue jujur ya, gue Rasanya gimana?
sakit demi Allah. Sakit ya. Sakit banget. Gini kalau difitnah, oke gini, maaf ya bukan mau menilai sesuatu dari uang. Mungkin Mbak Fit difitnah tidak rugi secara materi, ya toh hanya nama baik. Ya oke lah, nama baik itu lebih mahal dari materi. Bu, Aku saya nggak udah merasa keluar semua Bu. Bentar. Disclaimer dulu. Aku tidak pernah merasa terganggu, nama baikku begini-begini aja. Nanti dibilang sombong sama kalian. Cuman aku nanya sama kamu, sakit nggak gitu kan? Kalau aku kan manusia biasa ya Kim. Waktu awal-awal tuh ada si si YH itu nyerang aku. Yoke lah Bu, sebut aja Bu. Aku Ya. pun Ibu mending sekarang kalau saya bisa Bu, Ibu bawa saya ke di mana dia ditahan. Sumpah demi Allah nggak apa-apa saya. Ya. Jangan sumpah. Enggak masalah. Jangan. Saya Bu, kalaupun dia di tangan saya akan jadi tahanan terhormat. Saya nyerahin diri habis itu saya. Bukan kamu Segitu tuh baru. kesalnya saya Bu. Kamu itu cuman satu kata. Kamu sakit hatinya begini sama Satu kepengen kata. Ini bukti di Cepu. handphone saya. Ya kan cuma Ya oke cepu. Satu kata loh. Dia Kak. bilang hutang loh Bu, ada hutang. Oh, oke, dua dia berarti. bilang Nah, hutang apalagi? saya 70 juta. Di mana 70 jutanya? Oke. Berapa? Kata-kata. Harusnya itu enggak berapa oke, kata? cepu. Terus saya berhutang. Terus saya dibiayain hidup selama di Amerika sama dia. Oke, 3 apalagi? Terus saya banyak banget Bu, aku harus buka data. 3 ya. 3 Oke, let's say 3 padahal 3. banyak. Kamu mau nggak hitung fitnahan dia terhadap diri aku? Ya dari gua aja ada 14 konten Bu. Oke. 1 tahun. Perkatanya udah berapa banyak tuh? Kan ini 3 kata nih. Kamu bayangin, kamu tolong hitung berapa juta kata-kata dari mulutnya Yoke itu 4 tahun memfitnah aku. Kalau 1 hari dia bikin konten 10, belum lagi disebar-sebar. Bagaimana dosa jariah yang dia sebarkan ke para netizen itu untuk membenci aku? Sakit nggak? I feel you. Nah, ini sudah. Enak ya? You put me on the spot. Enak It's ya? so good to put me on the spot, right? Very good. Enggak Bu, tapi benar. Enggak. Ini no hard feeling ya, Kim. No hard feeling. No hard feeling. I do my things. Iya, no hard I do feeling. my Maksud things, I apologize. aku itu orang yang sangat appreciate dan aku sangat menghormati banget Terima untuk kasih. orang yang merasa dirinya salah. Salah banget saya Ya, berpihak aku di Yoke. menghormati sekali itu karena pertama kamu nelpon aku kan kamu minta maaf ya. Ya, itu tuh udah jujur Kim, aku nggak pernah lihat konten kamu yang ada di mobil sama ibu aku tuh sedikit lihat karena aku menjaga hatiku. Ya Allah, berarti gue nggak terkenal itu ya? Enggak. Enggak lagi jawaban. Enggak, karena bukan enggak terkenal. Aku menjaga jangan aku itu punya hari-hari yang buruk gitu. Iya. Udah cukup lah kadang-kadang teman-temanku itu nggak nge-share. Tahun pertama, kedua masih tuh, tapi tahun ketiga, keempat udah nggak ada yang berani lagi nge-share apa yang fitnahan Yoke yang ditujukan buat aku, anak aku, keluargaku dan temanku. Karena aku pasti bilang, bisa nggak kamu nggak usah kirim-kirim beginian. Bisa nggak kalian jaga sendiri mental health kalian? Aku tuh baik-baik aja gitu. Nah, mencong dulu sedikit ya. Ibu ngatain saya. Berasa ya? Tadi mencong. Mencong sedikit. Oh, mencong. Maksudnya kalau misalnya sekarang ini timbul lagi, misalnya Yoke sudah ditahan lah ya. Alhamdulillah aku sudah mendapatkan keadilan. Ya. Tiba-tiba muncul nih yang baru-baru nih. Itu nggak ada impactnya buat aku karena aku tuh udah 4 tahun ditempa untuk aku tuh menjadi orang yang kuat di dunia maya gitu. Makanya pada saat kamu nelfon aku terus aku maafin, mungkin bukan karena sebaik itu aku ke kamu ya, karena aku nggak lihat jujur. Okay. Karena aku nggak lihat dan untung dia nggak lihat. iya bukan Jangan dilihat. karena aku nggak lihat dan aku tuh selalu meyakini satu hari aku pasti ketemu dia. Kamu maksudnya yang pasti aku mohon ke kamu itu men-take down konten dengan ibuku dan alhamdulillah Allah kasih jalan kamu dengan Tanpa ibu minta loh. tanpa kamu minta. Tanpa ya Mbak Fit minta, ini saya kekuatan sadar doa sendiri. aku ya, kekuatan doa aku cuma ngomong bagaimana rasanya kalau itu ibumu, kamu langsung ambil handphone kamu hapus. Ya. Nah itu kekuatan doa dan mungkin Allah kabulkan itu ya. Ya buat aku yakin kalau satu hari kamu bisa ketemu aku, kamu pasti nggak benci sama aku. I don't. Iya.
we living in the same circle. Sebenarnya karena banyak ternyata juga baru kejawab gitu. Maksudnya kayak sama-sama ibu kenal A, saya kenal. Dan saya tahulah sedikit banyak cerita baik tentang ibu. Cuma kan saya selama ini tutup mata, tutup kuping, pasang kacamata kuda, tutup mata, tutup kuping. Karena yang saya tahu saya harus fitnah ibu. Fitnah berarti itu yang diomongin. Karena disuruh Yoke, sumpah ada semua buktinya. Bahkan setiap kali Yoke nyuruh, Beb naikin konten ini, Beb nih si Fitri ngomong gini, aku nggak pernah respon. Paling responnya kayak cuma ketawa. Cuman ini ya, ada kok ibu bisa baca sendiri. Berarti artinya apapun konten yang kamu bikin kemarin itu atas perintah Yoke? Iya, jelas. Terus Berarti saya sakit loh di Bang Sepu. Bertambah lagi dong fitnahan dia, udah direbut loh, dia makanya, sendiri loh. Makanya Melalui banyak. kamu, berarti coba hitung berapa juta Banyak, kali. hitungin ya. Banyak banget bener deh. Nih. Oh gitu. Yang mana? Ini kan beritanya katanya ini mulai aku mau ini ngerucut ya, tapi kalau memang harus melebar ya nggak masalah, gua ngalir aja pokoknya ya. Iya. Nih, contoh pada saat dia bilang hutang dulu deh, karena kan ini sensitif ya, karena jejak digital hutang gua pun ada, gua nggak Siapa tutup mata. yang ini hutang siapa maksudnya? Yoke bilang saya ada hutang sama dia itu 70 juta bu. Ini saya jawab satu-satu dulu ya. Emang kamu hutang dia? Bener, nggak usah ke Yoke, nggak usah ke. Ini apa? Ini rekaman suara biar buat audionya oke. Karena kan ini handphonenya jauh. Oh ini perintah-perintah Yoke ke kamu semua Iya, ada di sini semua? Ada semua di chat ini, saya nggak pernah hapus dari chat pertama. Nah jadi gini ya guys, ini kalian mesti tahu, ibu juga mesti tahu ya Mbak Fit, karena gini, saya itu pakai bank bukan bank yang salah satu perbankan yang bisa dibilang itu sedikit sekali orang punya. Mungkin Mbak Fit tahu itu bank apa yang saya maksud ya, karena harus ada dana besar dulu di situ baru bisa punya kita dari nasabah bank tersebut. Dan saya nggak tahu kalau ternyata nyampe Amerika itu harus ada konfirmasi dulu nih kita ke CS bahwa saya ada pergi overseas. Ya, karena kan itu tinggal tap. Dan itu kan bukan kartu kredit Mbak Fit, itu debit. Jadi saya nggak pernah konfirmasi nih ke CS. Jadi hari pertama saya nyampe Amerika itu semua lancar. Saya tap bayar apa semua saya yang bayar lancar. Sampai di hari saya nyampe itu tanggal 8, ini 9, 10. Berarti hari kedua saya di Amerika. Amerikanya di mana? New York. Saya keliling ke semua Mbak Fit. Jadi ke New York, ke LA, semua saya kelilingin. Jadi pada saat di hari kedua saya di Amerika, tiba-tiba saya tap kartu. Wah, kok nggak bisa transaksi ditolak? Saya bingung. Ada apa ini kartu saya ditolak? Akhirnya saya pikir karena she need to stick with me selama saya di US, saya bilang ya udah Yoke pakai lu dulu boleh nggak? Nanti kita tarik cash keluar dari resto. Yang penting ini kan di resto malu Mbak Fit kalau nggak bisa bayar. Ya kan maksud saya udah jalan pintasnya itu. Oke, dia bilang dia bayarlah pertama kali nih. Dia bayar. Ini kenapa terjadi kamu berhutang sama dia? Yes. Nah ini kan memang ada nih ya, ini yang aku tunjukin ya. Tapi by the way boleh nggak aku? Boleh. Kamu kan ini udah nunjukin bukti-bukti nih. Seandainya si Yoke ini nggak berubah nih, terus deny nih semua bukti yang kamu punya, kamu siap? Oh siap kan, saya bilang saya siap sekarang datang. Bukan siap karena kamu punya data, siap sakit hati lagi. Makanya Bu, mendingan bawa deh saya di mana dia ditahan, saya dia nggak apa-apa, saya nyerahin diri abis itu ke polisi, nggak apa-apa. Saya jadi tahanan terhormat Bu. Jangan, kamu lagi emosi. Enggak, saya nggak emosi, nggak akan emosi, cuma minum teh. Enggak, maksudnya itu loh kan, kalau mudah-mudahan sih Yoke banyak merenung Bu, di sana ya. sekalian Bu, sekarang saya dituduhkan atas sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Apa rasanya? Sakit. Ya itu yang saya rasain. Makanya kan kamu juga katanya nggak bully saya. Itu yang saya. Ya ini mungkin karma. What goes around comes back. What goes around comes back around. That is why I says like this is what I need to pay atas semua yang saya lakukan gitu loh. Thanks God lah, kamu udah di jalan. You need to thanks God sih, karena nggak tahu amal ibadah ibu yang mana yang menyelamatkan sampai akhirnya saya berani telanjang diri ngadep ke Mbak Fit. Nggak ada lah, kamu juga mungkin ya bukan orang yang mau lama-lama untuk Allah tidak mengizinkan kamu lama-lama di circle yang salah. Pemfitnah sih, lebih tepatnya di golongan pemfitnah. Di golongan. Oke. Kita back to the topiknya, ini di tanggal 10 ya nih. Ini kalian mesti lihat ini tanggal 10. Nah, Ibu lihat nih tanggal 10 ya. 10 bulan Februari. Ya, saya memang nih pertama kali saya pembayaran pakai kartu dia. Dan sampai pada akhirnya
Itu dari tanggal 10 ke 11. Itu kita nongkrong dari tanggal 9-nya. Jadi pergantian jam. Oke. 9-nya malam ya karena di bar ya, Bu. Jadi 10, 11 tuh Branded saya pakai beberapa kali kartu transaksi dia. Dan ini nah nih ya. Ini ada rinciannya. Nih saya tutup dulu bawahnya. Nah, ini ada rinciannya nih. 1.300 totalnya nih. Oke. Chatnya ya di tanggal 11 nih, rincian semua keluar. Ini uang. Ini sebelumnya nah sebelumnya di sini aja tulisan chatnya. Oke. Total yang saya pakai tuh 1.311 USD. Oke. Nih ya. Ini sebelumnya hanya sampai di sini chat. Oke. Itu dia chat setelah itu langsung saya transfer nih. Oh, kamu kan udah bayar itu? Saya ya? langsung bayar. Mana? Oke. 15 juta. Ya. Dirupiahin segitu ya. Dirupiahin segini. Lebih loh itu. Ini saya bayar pakai rekening. Saya kebetulan punya salah satu bank di Indonesia, nasabah Bank Indonesia juga, tapi memang bank digital. Yang terkenal bank digital. Anyways, kamu bayar dia lah. Saya bayar dia lunas nih. Saya bayar ya nih, mana sih kelihatan nggak? Nah, ini saya bayar, makanya akhirnya diedit sama dia. Kenapa diedit? Karena lunas. Oh, oke. Akhirnya dikasih total 14 sampai 15 juta lunas. Oke, berarti kamu nggak punya utang? Tidak ada. Nih, udah diedit lah tuh sama dia akhirnya lunas. Lunas ya, Bu. Tuh, ini masalah hutang 70. Saya nggak tahu dari mana dia nilainya 70 itu keluarnya dari mana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu keluarnya itu dari mana, 70 itu dari mana. Saya nggak tahu. Ya mungkin kamu harus tanya lagi ke yang nyebarin menurut si, kan kita harus ngedenger penjelasan ya. Dua sisi, Dua betul. sisi. Nah, mungkin siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan gitu kan? Yoke yang bilang dari mulutnya Yoke. Katanya kan nggak ke kuping kamu dong. Yang mendalilkan di luar siapa? Yoke kan ditahan. Yoke, jadi katanya Yoke itu dibesuk. Yoke itu dibesuk sama Yolo. Yoko dibesuk sama Gebi. Nah, memang secara nama kalau untuk Gebi saya nggak pernah lihat updatean Gebi yang mengarah ke saya. Oke, yang nuduh? Jadi kemarin itu saya sempat live sebelum akhirnya saya hubungin Buffett. Saya sempat live, di situ ada Ubay masuk. Ubay itu temennya Yolo, teman baik saya juga. Saya tanya, Bay, ini omongan tuh dari mana sampai akhirnya 70 juta ini keluar saya punya hutang, Bay. Akhirnya si Ubay menjelaskan, kami besuk. Teman-teman bisa cari deh di. Oh, berarti ada orang yang mendengar bahwa si Yoke itu ngomong. Memang Yoke yang ngomong. Ubay udah bersaksi, dia besuk ke siapa, ke Yoke, dan Yoke bilang Kim itu punya hutang dan Kim itu cepuknya karena gue nggak dianggap gue tidak mampu membayar hutang gue ke dia, makanya gue cepuin dia ke Nepos biar dia ditahan. Ternyata Nepos nggak butuh cepu, Kim. Nggak butuh cepu. Nggak butuh cepu. Ya maksudnya ya maksudnya kayak gitu, Mbak Nepos tuh Fit. gak secemen itu. Nepos itu kalau mau berbuat sesuatu pasti Nepos udah dari start. Nepos itu udah tahu ujungnya di mana, Kim. Gitu. Iya sih. Agak berat loh soalnya lawan dia, jujur. Nih gue harus mengakukan dosa juga karena si Yoke itu buronan Interpol. Oke. Apa yang bisa kamu lakukan? Berarti adalah satu hal yang saya lakukan. Sekarang kita cut dulu di situ ya. Iya. Apakah setelah Interpol berjalan Nepos butuh cepu? Enggak sih, cuman gue tarik tambang, jujur. Gue tarik tambang itu pada saat di Hong Kong. Ya tahu. Berarti nggak butuh cepu lah Interpol. Masa Interpol yang udah nyari? Iya, makanya ini harus aku luruskan ya. Jadi tidak meliar karena menurut aku sudahlah, kalian tuh nggak usah bahas-bahas juga Yoke itu bukan siapa-siapa. Jadi kalau sampai ada orang ribut lagi gara-gara nih manusia, sayang gitu loh. Kalian itu ngeributin dari orang yang dia sekarang lagi ditahan pun atas perbuatan mulut dan jarinya. Kalau sekarang gara-gara ini manusia kamu harus ribut sama siapa? Kok nggak worth it ya, Kim ya? Gak worth it sebenarnya. Gak worth it gitu. Kalau kecuali dia itu tokoh atau siapa, dia datang ke dunia maya itu dari pertama dia datang ada di dunia maya itu untuk ngebully loh. I know. Iya. Terus apa? Kenapa kalian ini harus berseteru untuk orang yang udah ditahan aja karena mulutnya? Berarti kan something happen dengan mulut, dengan otaknya gitu loh. Kalau sekarang balik lagi Kim, dituduh cepu, kamu loh yang bilang, kamu sendiri Interpol udah jalan misalnya gitu. Iya, itu aku Kim, bisa buktikan juga kok. Jadi kita bisa jelas di sini bahwa apa yang saya bawa ke jalur hukum ini itu udah
bukannya main asal lapor. Saya tidak memikirkan resiko saya bagaimana, karena saya tahu Yoko juga orang Amerika, punya paspor Amerika. Saya juga punya lawyer dari Excuse me, Amerika. she got double citizenship, which is forbid in Indonesia, right? Ya, forbid tahu. in our country. Nah, Itu tahu. pasal tambahan tuh, Itu Pak Polisi, pasal tambahan. tambahan. Ya, tapi itu Sekalian nih gue jadi cepu. itu kalau kamu aja yang laporin dia deh. Iya, saya mau laporin, makanya saya mau laporin. Saya dituduhkan atas sesuatu. Enggak daripada. Mbak Fitri bercanda, tapi gue serius, gue sakit hati. Gini loh. Maksud cepu tadi itu, saya ini sudah melakukan hak saya untuk membawa ini ke jalur hukum. Nah, saya juga mau melakukan hak saya untuk membawa ini ke jalur hukum. Ya sudah, kamu kan tahu kelemahannya apa ya, go ahead gitu. Tapi kalau khusus kasus ini, kalian stop nuduh cepu-cepu itu karena tidak ada percepuan. Mbak, tapi ini jujur, tolong jawab dengan jujur nih ke pemirsa. Apa? Benar ada cepu dalam kasus Yoko, penangkapan Yoko? Nggak ada, Kin. Ntar dibilang gue lagi pembersihan nama baik. Gue Ya, makanya gini Mbak. ya, kita itu nggak bisa menyuruh orang yang nggak mau percaya. Ya Iya. aku sekarang gini, buat kamu misalnya mereka nggak percaya sama kamu, emang apa peduli kamu gitu loh. Mbak sakit Yang gitu pasti disuruh. sekarang kan aku udah ngomong nih di podcast kamu bahwa tidak ada itu percepu-cepuan. Jadi tolong banget nih, ini bukan kasus gede. Ini hanya kasus seorang manusia yang datang ke dunia maya bikin onar. Mungkin buat kalian itu, kalau si Yoko ini bukan siapa-siapa, tapi buat saya dia itu teroris buat saya, Kim. Meneror hidup saya, anak saya, teman saya semua. Jangan kalian pikir berlebihan loh dia dibilang teroris. Idis. Buat aku dia teroris. Karena buat saya juga arti sekarang. teroris itu kan mengancam dengan verbal dan perbuatan. Diduga. Kamu kalau lihat kontennya di bukan konten ya, di story dia itu kan sambil ngata-ngatain saya, hati-hati ya yang namanya Fitri sama siapa tuh dia sebut nama lain, saya nggak mau sebut nama orang itu, tapi udah beredar itu, ini Halloween kamu tunggu ya apa yang akan terjadi sama kamu. Nggak lama kantor saya ada yang nembak. Boleh dong. Saya menduga kalau ini tuh perbuatan dia, boleh dong. Walaupun bukan, tapi karena dia udah mengucapkan. Yoko kali orang dia udah ngomong gitu, masa Mbak lu jangan tutup mata lah Mbak, males lah Ya gue udah, kalau kayak gitu. bukan. Ya sekarang dia yang ngomong pertama, Yoko yang bilang hati-hati ya. Fitri lu nanti Halloween hati-hati. Tiba-tiba rumah lu udah nembak ya Yoko. Ya sudah, itu kan kalau ditarik. Ya. Jangan sampai gue panggil ahli bahasa nih. Atau pengancaman atau bukan ya? Ya iyalah, itu udah jelas. Contohnya itu lalu lagi dia sebetulnya kalau cuman diri saya Kim yang digitu-gituin ya saya sudahlah. Tapi ini anak saya dibilang anak orang lain. Mana anaknya anteng banget lagi di depan sama bapaknya. Nah itu maksud saya tuh beyond biadab sih apa yang Yoko lakukan ke diri saya. Beyond biadab sih. Beyond biadab karena buat saya nggak apa-apa, tapi bagaimana mental anak saya, bagaimana orang-orang melihat anak-anak saya yang seenaknya aja. Apa yang keluar dari mulut Yoko itu dipertanggungjawabkan ke Allah loh, ke Tuhan dia ya. Dan saya ikhlas loh. She has no God. I wish dia sekarang punya, dia dapat. Dia tidak akan begitu karena gue ngalamin ya akhirnya Mbak. Iya, ya sudah. Sekarang kan dia banyak waktu merenung. Tapi maksud saya itu apa yang terjadi di dia ini sekarang, sudahlah dia di dalam pun bikin onar lagi begini gitu loh, dengan membawa berita yang menurut kamu tidak benar. Betul. Berarti kan selama berapa bulan dia ada di dalam sana itu tidak menjadikan diri dia berubah. Belajar dong. Harusnya menurut saya harusnya dengan ujian yang dia lewatin atas perbuatan dia terpenjara, dia harusnya tidak melempar bola keluar lagi yang membuat ini harus aku klarifikasi. Kalian lihat di setiap story aku tidak pernah yang hore Yoko ketangkep, syukurin lo, rasain. Aku yang sekarang buat kayak gitu. Nggak ada gitu, karena buat aku dia bukan siapa-siapa. Nggak penting. Nah, kenapa sekarang kita bisa ngomong begini? Karena aku harus mengklirkan. Jangan kalian ini berdosa menuduh Kim, mempercaya lagi orang yang udah terpenjara karena mulutnya tukang fitnah, dipercaya lagi. Ya udah pantas di dalam penjara sih. Ya, bener sih. Saya yang ngomong. Beneran Mbak. Itu pertama ya masalah uang dia bilang. Yang udah nyata Mbak, itu bukan editannya dan kalian semua lihat itu nyata bahwa memang itu chat semua pun ada tanggalnya. Itu pertama. Lalu kedua, fitnahan apalagi yang dilontarkan ke saya? Aku cut dulu nih. Ya.
Jadi tujuan kamu nyari saya minta maaf sama saya ini karena kesakit hatian kamu gara-gara Iya, ini. bener. Sekarang gue nggak mau munafik. Kalau dia tidak fitnah gue di luar masalah gue pinjem duit dia belum gue bayar, terus masalah gue dibiayain sama dia selama di New York, masalah tiket gue katanya bahkan sampai ke tiket ke Amerika gue dibeliin sama dia, Mbak mungkin gue nggak akan cari lu Mbak. Mungkin gue tetap akan bertahan bahwa apa yang dia ucapkan itu benar. Dan terus ngebully aku. Akan terus ngebully, anak durhaka, akan terus, gue nggak munafik. Tapi sampai pada akhirnya gue yang terfitnah, wah ternyata, no I cannot say something bad here. I don't wanna my AdSense got ban ya. Tapi maksud gue, kayak akhirnya gue merasakan, wah berarti apa yang selama ini dilontarkan di sosial medianya dia itu adalah fitnah. Itu fitnah, aku bisa pastikan. Kim. Kenapa? Karena aku punya bukti. Ya sekarang gini ya, kamu merasakan aku itu Kim bukan siapa-siapa. Maksudnya aku itu tumbuh besar dari orang biasa. Karena aku merasa aku ini bukan siapa-siapa dan aku dilahirkan dari orang biasa saja. Aku anak perempuan yang dididik sama seorang ayah dan dengan kakak-kakakku yang mereka itu pengen mempunyai adik perempuannya yang seperti mereka mau. Jadi aku tuh ditempa dengan ya seperti Fitri sekarang, berani selama kamu benar. Dan satu yang aku jaga itu nama baik, Kim. Kamu boleh lihat tuh foto-foto yang si Yoke itu lihat, di mana salah aku. Aku bukan mengklaim bahwa diri aku tidak punya aib. Tentu semua manusia punya aib. Tetapi rasanya Kim ya, aku di umur aku sekarang udah tua gini, kalau aku duduk seperti kita duduk tadi di depan, aku merenungkan masa muda aku. Tidak ada yang harus perlu aku sesali dan tidak ada yang harus aku takuti seolah-olah takut orang tahu bahwa aku ini. Apa yang harus aku ini? Bercerai. Semua orang juga bercerai. Ada gitu ya. Tapi, saya juga baru cerai. Tapi tidak menjadi aib menurut saya. Yeah. Terus yang dia fitnah aku saya pernah tinggal di Lampung, memang saya lahir di sana. Saya masih banyak Kim teman-teman saya di Lampung. Boleh cari tahu. Hidup saya ini nggak ada asik-asiknya gitu loh. Karena dari remaja pun aku ini bukan orang yang suka hura-hura. Memang aku dari remaja itu tukang ngebolang ya. Kalau jalan ke alam baca buku aku suka. Dengan yang dia fitnah aku mabuk-mabukan di mana, which is itu juga kalau misalnya itu terjadi di diri aku pun nggak akan membela diri gitu loh. Dan aku juga nggak ngejudge orang yang suka mabuk gitu. Semua orang harus pasti melewati di fase-fase itu kan. Tetapi di diri aku nggak pernah seperti itu Kim. Yang katanya fitnahan A, B, C, D, A apalah. Aku pacaran aja Kim. Mungkin kalian nggak akan percaya. Aku pacaran itu cuma 3 ekor Kim. 3 ekor apa? 3 manusia. Astagfirullahaladzim. Kesel jadi akunya. Dan semua pacar-pacar aku itu ya bukan yang dia sebut boleh ya ini kan boleh. ini kan boleh. Aku jangan kalian itu kok kayak aku perlu pembenaran. Enggak, aku nggak perlu pembenaran, tapi kalian harus tahu apa yang diucapkan Yoke itu beyond biadab menurut aku fitnah. Gitu. Itu parah, udah nggak tahu ngomongnya gimana. Iya, karena aku nggak. Sekarang aku misalnya bilang apa yang paling hits ngomong dia pelakor misalnya. Ya, misalnya itu ya. Ya, oke. Aku tantangin sekarang, ada nggak satu perempuan yang merasa suaminya diambil sama aku? Kalau memang ada perempuan harusnya ngomong dia begitu. speak up ya. Iya, kalau misalnya ada nih, sih. si Fitri ngambil suami gua misalnya gitu. Si Fitri merusak rumah tangga saya. Kalau ada satu perempuan yang ngomong gini, sekarang walaupun saya sudah berapa tahun, hampir 15 belas tahun ya masih suamiku, aku ceraiin dia Kim. Aku ceraiin dia. Iya, harusnya itu ada perempuan yang speak up ya kalau memang benar. Nah, itu aja mikirnya. Kalau memang ada satu perempuan yang ngomong begitu, kamu ngambil suami saya, kamu merusak rumah tangga saya, nggak usah pakai nunggu lusa besok-besok.